Bab 365. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Peok-peok. Peok-peok-peok. Pertempuran antara Grid dan kelinci akan segera berakhir. Dia memeras kekuatan terakhirnya yang tersisa, untuk mencegah kelinci menyerang, menghindari, dan kemudian berhasil melakukan serangan balik untuk menang. Jik. Kuwong. Hahat. Kelinci membuat mata berbentuk X, dan mati. Grid melihat mereka dan merasa seperti kemerosotan 10 tahun telah hilang. Dia telah dibunuh oleh kelinci lebih dari selusin kali di masa lalu. Dia senang, bisa menghapus sejarah hitam mengerikan, yang tidak ingin ia pikirkan lagi. Pikirannya diringankan dan kesenangan memenuhi tubuhnya. Dia merasa diremajakan. Kuahahahat. Grid tertawa gembira. Tentu saja, dia memberikan perhatian khusus pada citranya, sebagai penguasa Raiden dan penguasa Overgearet. Dia mencoba tertawa dengan cara yang bermartabat mungkin. Wajah Stick bingung, ketika dia melihat Grid. Salah satu dari 9 legenda, Pakmas Descendants bertarung dengan kelinci. Itu tidak mungkin. Stick membantah kenyataan dan mendesak Grid. Grid, berhentilah bercanda dan mulailah sekarang. Ini tampak seperti hutan yang damai, tapi pasti akan ada monster yang menakutkan pada akhirnya. Aku bertemu naga pelahap. Bagaimana jika Grid bertemu dengan naga cahaya atau naga kegelapan? Dia tidak akan tertipu oleh Grid yang melecehkan kelinci yang tidak bersalah. Ada kemungkinan besar jika naga langka ada di hutan ini. Dalam waktu singkat, Grid akan bertarung melawan naga. Saat Styx berusaha mempertahankan ketegangannya. Flash. Kilatan cahaya jatuh ke tubuh Grid yang memegang pedang kayu di atas kelinci. Itu adalah simbol naik level. Styx melihatnya dan menghadapi kenyataan. Jangan bilang, apakah ini berarti berburu kelinci benar-benar siksaan terbesarmu? Tidak, apa ini? Styx tidak bisa memahaminya sama sekali. Ham. Grid berpaling dari Styx yang bingung. Dia malu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja memeriksa jendela notifikasi yang muncul. Level telah meningkat. Baik. Semakin rendah level, semakin rendah kekuatan statistik. Statistik dasar begitu rendah, sehingga mudah untuk merasa kuat dengan investasi baru poin stat. Pertama-tama, tingkatkan agility menjadi 10. Sisanya akan diinvestasikan dalam strength. Itu adalah distribusi stat yang ideal, untuk meningkatkan kecepatan berburu untuk pemula. Agility telah meningkat. Agility telah meningkat. Strength telah meningkat. Strength. Mendapatkan 3 level adalah syarat untuk menyelesaikan pulau ke-30. Grid menginvestasikan poin statnya, tanpa penundaan. Selanjutnya adalah rusa. Dia menghadapi ancaman, yang merupakan rusa haus di tepi danau. Menyelinap. Grid mendekati rusa dengan diam-diam. Awalnya, rusa itu sulit bagi pemula level 2. Kekuatan fisik dan kekuatan serangan rusa, setidaknya 3 kali lebih tinggi dari kelinci. Tapi, siapa itu Grid? Aku seorang legenda. Grid dipenuhi dengan keberanian, saat dia berburu rusa. Dia memperhatikan tendangan rusa, menjaga jarak yang menguntungkannya, sebelum menyerang rusa dengan pedang. Pulau ke-30. Gerbang terburuk yang menyebabkan keputusasaan penantang sebesar 100%, mereproduksi ujian terburuk mereka. Itu adalah saat, ketika peringkat pertama Kraugel frustrasi, diubah menjadi tempat pelatihan dasar untuk Grid. Anda telah berhasil dalam misi. 500 Challenger Point telah diperoleh. Level telah kembali normal. Grid yang kembali menjadi Pakmas Descendants level 306, terkesan. Tubuhku terasa hebat. Tubuhnya ringan dan mendidih dengan kekuatan. Dia mengulurkan tangannya dan gelombang tajam meledak. Dia melompat sedikit dan mencapai ketinggian yang eksplosif. Dia memiliki kontrol sempurna dan halus, atas masing-masing 10 jari-jarinya. Ini adalah daging legenda, dibandingkan dengan pemula level 3. Aku tidak menyadari, jika tubuhku telah tumbuh sejauh ini. Dengan kata lain, itu berarti dia tidak menggunakan tubuhnya dengan benar. Bergerak maju, aku harus lebih memperhatikannya. Grid memikirkan masa lalunya. Dia tumbuh secara real time. Stick tidak menyadari hal ini, dan bertanya dengan suara nyaring. Apakah kamu benar-benar Pakmas Descendants? Itu adalah pertanyaan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Penampilan Grid mengejutkan, ketika dia berjuang dengan kelinci dan rusa. Pada akhirnya, Grid tidak bisa mengabaikannya lagi dan berbicara dengan jujur. Aku bodoh. Aku selalu kalah dengan orang lain, dan menjalani ujian yang tidak akan dialami orang lain. Apakah itu berarti, aku tidak boleh menjadi legenda? Semangat ada di mata Grid. Itu adalah kebanggaan pada dirinya sendiri. Stick merasakan kepercayaan dirinya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Aku tidak ragu. Orang yang cerdik dilahirkan kembali sebagai legenda. Itu bahkan lebih baik daripada legenda jenius. Itu berarti, dia berusaha lebih keras daripada orang lain. Mungkin, aku lebih menghormatimu. Stick tersenyum dan berbicara dengan lugas. Grid tersenyum sebagai tanggapan dan berjalan ke gerbang pulau ke-31. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anda telah memasuki pulau ke-31. Pulau ke-31 adalah wilayah yang belum dipetakan untuk Stick. Dia terkejut melihat pemandangan itu terbentang di depannya. Kota.
Benar sekali. Pulau ke-31 adalah sebuah kota. Ratusan bangunan berjejer dalam 4 baris, dan jalanan dipenuhi kereta dan orang. Di mana tempat ini? Mengapa kota diciptakan? Suara Grid terdengar, ketika Styx mencoba untuk menjelaskannya. Ini adalah kota Patrian yang dibentengi. Dia tidak bisa melupakan, kota tempat dia tinggal selama 1 tahun, dari level 1 ke level 80. Tapi, mengapa kota ini diciptakan kembali? Dari apa yang aku ingat, aku mati kurang dari 10 kali di kota ini. Hah? Kamu meninggal berkali-kali di dalam kota. Apakah kamu melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Aku baru saja berjalan di jalan-jalan, ketika aku ditabrak gerobak, meninggal karena pot bunga yang jatuh dari lantai 3, atau ditangkap dan dibunuh oleh preman. Petik 2. Keberuntunganmu tidak biasa. Ketika kedua orang itu berbicara, beberapa jendela notifikasi muncul. Berkat ini, Grid tahu apa yang perlu dilakukan di sini. Level telah turun ke level 23. Misi akan dibuat. Pulau ke-31. Tempat dan situasi quest yang paling sering gagal, telah 100% dibuat. Atasi percobaan dan lompati dirimu sebelumnya. Clear conditions, berhasil dalam quest yang gagal di masa lalu. Hadiah. 600 Challenger Point. Hadiah yang Anda dapatkan dengan quest. Misi akan dimulai 30 menit dari sekarang. Quest yang paling sering aku gagal. Sulit untuk menentukan quest apa yang paling sering gagal. Tanda seru emas muncul di satu sisi, ketika Grid mencoba untuk mengingat memori. Itu adalah jendela quest. Berpartisipasi dalam pelatihan pasukan cadangan. Tingkat kesulitan, quest reguler. Patrian adalah kota berbenteng, yang dibangun dengan tujuan mengendalikan kerajaan Gauss. Player yang termasuk penduduk Patrian, berkewajiban untuk melakukan sejumlah pelatihan sebagai bagian dari pasukan cadangan. Berlatihlah di bawah instruktur di tempat latihan. Clear. Dapatkan nilai kelulusan untuk setiap kursus pelatihan. Reward. Tergantung pada peringkat kelulusan. Ah, quest ini. Itu adalah quest yang diulang sebulan sekali. Mereka akan terjebak di barak, jika mereka menolak melakukannya. Itu adalah quest wajib yang harus dilakukan player dari Patrian. Tentu saja, Grid juga berpartisipasi dalam pelatihan penuh waktu. Namun, ada masalah. Aku tidak pernah mendapat tanda kelulusan. Dia tidak tahu, berapa kali dia gagal. Itu tidak bisa dimengerti. Pentingnya pelatihan militer adalah untuk meningkatkan tentara yang dapat digunakan. Wajar bagi penduduk Patrian untuk berusaha memelihara prajurit cadangan, hingga ke tingkat yang bisa digunakan. Masalahnya adalah, jika Grid tidak menanggapi itu. Pelatihannya terlalu sulit. Pelatihan tentara cadangan Patrian sebagian besar dibagi menjadi pelatihan senjata, pelatihan pembentukan formasi, dan pelatihan pasukan, yang sangat sulit. Ada banyak orang selain diriku yang tidak menerima tanda kelulusan. Faktanya, ada kurang dari 10 orang, tapi ingatan Grid menunjukkan jika ada ratusan dari mereka. Nama. Grid. Kelas. Warrior. Level. 23. Health. 1161. Mana. 45. Strength. 187. Stamina. 40. Agility. 22. Intelligent. 15. Skill. Beginner Sword Mastery. Level. 2. Beginner Armor Mastery. FL. Cas. Level. 1. Full Swing. Level 1. Distribusi statistik terlalu bodoh. Neraca statistik terlalu buruk. Dia ingin mengutuk level 23 dirinya di masa lalu. Ini semua tentang strength, kecuali sedikit stamina. Agility dan inteligennya berhenti, sebagai kemampuan dasar seorang warrior. Attack speed dan evasionnya adalah yang terendah. Dan dia tidak memiliki mana, untuk menggunakan skill. Menggunakan skill cas atau full swing sekali saja, akan menghabiskan semua mananya. Barang-barang yang dimilikinya. Bloom Greatsword. Attack power, 32-71. Attack speed, -3%. Helm tengkorak tua. Defense, 2. Armor orc tua. Defense, 13. Sepatu goblin tua. Defense, 2. Poinnya juga berantakan. Tidak, bukankah lebih baik mengatur item dari satu jenis monster? Bagaimana dia bermain game di masa lalu? Inilah sebabnya, aku hanya mencapai level 80, meskipun bermain game selama setahun penuh. Tidak, aku hanya mencapai level 79. Dia hanya bisa menghela nafas. Dalam kondisinya saat ini, diragukan apakah dia bisa menyelesaikan quest. Aku hanya perlu fokus pada pelatihan dan itu akan bagus. Itu masalah pelatihan teknis dan perdebatan. Dia bisa menangani pedang pada tingkat yang baik, dan juga layak dengan tombak karena pon. Karena itu, dia hanya khawatir tentang memanah. Dia tidak memiliki bow mastery dan agility-nya adalah yang terendah. Jadi, dia bertanya-tanya, apakah dia bisa mengenai target dengan satu panah. Aku juga khawatir, tidak bisa menggunakan keterampilan dengan benar selama pertandingan. Stick melihat ekspresi cemas Grid dan menjadi gugup. Apakah kesulitan ujian ini begitu tinggi?
Jangan bilang, kali ini naga. Dia menderita di bawah kutukan naga. Jadi, trauma naganya cukup kuat. Jangan khawatir, kamu tidak akan bertemu naga saat bersamaku. Grid meyakinkan Stick dan mengambil napas dalam-dalam. Sekarang, percayalah padaku. Sejak menjadi Pakmas Descendants, dia melawan banyak musuh yang tidak bisa diatasi oleh player biasa sendirian. Sekarang, dia akan mengatasi masa lalunya. Ayo pergi. Grid menguatkan dirinya dan memasuki kamp pelatihan. Instruktur melihatnya dan berteriak. Ini dia, Blue Falcon. Kamu terlambat lagi. Cepat, cepatlah, bajingan yang lebih lemah dari anjing. Petik 2 tanda seru petik 2. Blue Falcon. Itu julukan yang memalukan, jika dia telah menghapus ingatannya. Wajah Grid berubah seperti iblis, ketika dia menatap instruktur. Instruktur pelatihan kastil. Orang tua yang mengabaikannya dan melecehkannya sampai mati. Aku mungkin tidak punya pengalaman saat itu. Tapi, tidak lagi. Aku akan membuat kejutan muncul di wajahmu. Tekad Grid mulai memanas.